Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1 Persetan dengan jodoh, pernikahan, cinta atau apalah itu. Kalian harus datang nanti malam. Baik, Bu. Huf, Asira langsung menghela nafas panjang. Ketika sang kepala divisi tempatnya bekerja sudah pergi dari sana. Kenapa kamu Tanya seorang wanita bernama Ami pada orang yang ada di kok sampai menghela nafas panjang gitu. Sambungnya lagi. Kalau bisa milih, aku lebih memilih gak datang. Jawab Asira, mendingan aku istirahat, tidur di rumah daripada datang ke acara begituan. Sambungnya, dari sekian banyak karyawan terutama para karyawan wanita. Mungkin hanya Sira seorang yang tak ingin menghadiri acara yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Karena dengan datang ke acara tersebut, mereka bisa melihat para pengusaha yang tentu saja tajir juga banyak yang tampan. Ayolah Ra, sekali-kali kamu itu juga butuh hiburan, gak cuma kerja sama di rumah aja. Kata Benny, makanya Elo itu gak punya pacar orang keluar aja males. Iya gak Mon, kata Lina. Iya jomblo abadi, sahut Mona. Cupu, ejeknya lagi dengan diikuti gelak tawa dari Mona juga Lina. Lina dan Mona adalah rekan satu divisi dengan Asira. Ami juga Benny dan masih ada beberapa rekan yang lain. Namun kedua wanita itu selalu saja mengejek Asira. Karena di usianya yang sudah bisa dibilang matang tak memiliki kekasih. Hubungan mereka juga tak bisa dibilang akrab. Hanya sebatas rekan kerja satu divisi saja. Atau jangan-jangan Elo penyuka sesama jenis ya, takut, hahaha. Cibir Mona lagi dengan berbicara yang lebih seenaknya. Jaga ya mulut sampah Elo. Hardik Ami yang merasa tak terima sahabatnya mendapat perkataan seperti itu. Kenapa? Marah, gak terima. Helo siapa Elo? Orang dianya aja biasa aja kok jadi Elo yang sewot. Kata Lina. Sira yang sudah tak tahan dengan apa yang dikatakan oleh Lina juga Mona. Akhirnya menggebrak meja juga. Sedari tadi dirinya sudah berusaha untuk tidak meladeni juga mengontrol emosinya. Tapi sepertinya kedua rekannya itu sama sekali belum sadar jika perkataan mereka bisa menyinggung perasaan orang lain. Cukup. Bentak Asira saat mereka bertiga masih saja adu mulut. Dengar ya kalian berdua, aku selama ini diam. Bukan karena aku takut atau terima semua ejekan kalian. Aku diam karena aku di sini itu mau bekerja bukan cari ribut apalagi cari musuh. Kata Asira dengan penuh penekanan dan langsung keluar dari ruangan divisinya. Dengan rasa marah yang begitu menyeruak di dalam hatinya. Dia saat seperti ini, ke toilet menjadi pilihan tujuannya. Dia butuh waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Serta meredakan emosinya yang tadi sempat meluap. Tanpa sadar Sira menutup pintu toilet dengan sedikit kencang.
Lalu tak lupa pula dikancingnya dari dalam. Sira menyandarkan tubuhnya di dinding. Dihidupnya udara dalam-dalam untuk mengisi rongga paru-parunya. Dan tanpa terasa air mata pun meleleh begitu saja di pipinya tanpa izin. Kenapa semua selalu mempersalahkan tentang aku yang sendiri, tanpa memahami apa yang aku rasakan? Kata Sira dalam tangisnya, semua gara-gara dia, aku gak akan seperti ini kalau bukan karena dia. Sambungnya dengan kata-kata yang terdengar begitu penuh dengan kekecewaan juga dendam di dalamnya. Menangis beberapa saat membuat persamaannya jauh lebih tenang. Setelahnya Asira kembali lagi ke meja kerjanya. Untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Karena masalah yang sebenarnya sama sekali tak penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Nak? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Sambut sang ibu saat melihat putrinya pulang dari bekerja. Seperti biasa, Bu. Jawab Asira seusai menyalami tangan wanita yang telah sangat berjasa dalam hidupnya, surganya. Sira, ada yang mau ibu omongin sama kamu. Kata ibu mengajak Sira untuk duduk terlebih dahulu di ruang tamu. Dituntunnya tangan sang putri, hingga mereka benar-benar duduk dengan saling berdampingan. Ada apa, Bu? Tanya Sira, karena tak biasa-biasanya ibunya akan seperti ini. Jadi dia yakin jika ada sesuatu yang penting yang hendak dibicarakan padanya. Begini, Nak, umur kamu kan sudah 25 tahun. Apa kamu tak ada keinginan untuk berumah tangga? Tanya ibu dengan sangat hati-hati karena takut menyinggung perasaan putrinya. Putri satu-satunya yang dia miliki saat ini. Bu. Jalan cerita kehidupan seseorang itu tak sama, Nak. Jadi belum tentu alur kisah cintamu akan sama dengan ibu dan almarhum kakak kamu. Potong ibu. Jadi ibu harap dan mohon sekali kamu bisa belajar untuk membuka hati. Sambungnya lagi. Mau sampai kapan kamu seperti ini, Nak? Ibu tak akan pernah bisa tenang meninggalkan kamu jika kamu sendirian. Imbuhnya dengan tangan yang terus menggenggam tangan sang putri. Dan apakah kamu tahu, Nak, jika kamu tetap tak mau menjalin hubungan dengan pria seperti ini? Ibu jadi semakin merasa bersalah. Karena secara tidak langsung ibu ikut andil dalam membuat kamu begini. Katanya lagi dengan tatapan mata yang sendu, serta kata-kata yang mengandung penuh kesedihan. Ibu ini ngomong apa? Semua ini bukan salah ibu, tapi salah laki-laki tak bertanggung jawab itu. Kata Sira dengan meluap-luap. Jadi stop salahin diri ibu. Katanya lagi. Lagian ibu itu tak akan kemana-mana. Ibu akan selalu ada sama aku sampai kapanpun. Tegas Asira. Umur seseorang tak ada yang tahu, Nak. Sahut Ibu Lena. Dan satu lagi, laki-laki yang kamu sebut tak bertanggung jawab itu adalah ayahmu. Kamu tak bisa menghilangkan fakta itu, sambungnya. Ibu dan ayahmu mungkin memang kami tak berjodoh.
Jadi semua itu sudah takdir, Nak. Dan kita tak bisa menentang takdir yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa menerimanya dengan ikhlas apapun itu. Imbuhnya lagi dengan bijak. Ibu Lena tak ingin jika putrinya itu menjadi anak yang durhaka. Karena bagaimanapun hubungan mereka, tetaplah seorang ayah dan anak sampai kapanpun. Karena ada mantan istri atau mantan suami, tapi tak akan pernah ada yang namanya mantan anak. Sudahlah Bu, Sira mau ke dalam dulu, capek, mau istirahat. Kata Asira yang langsung berdiri dari duduknya. Dia sudah benar-benar tak tahan dengan pembicaraan yang seperti ini. Karena pembicara ini hanya akan menguras emosinya saja. Dan dia tak ingin jika sang ibu menjadi sasaran kemarahannya. Jika sudah tak bisa dibendung lagi nantinya. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini, Nak? Lirih Ibu Lena dengan tatapan sedih. Yang terus memandang punggung sang putri hingga menghilang di balik pintu. Gak di kantor, gak di rumah, sama aja yang dibahas. Kesal Sira begitu telah benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Bahkan saking kesalnya dia pun sampai tak sadar jika menutup pintu dengan sedikit kencang. Bikin kesel aja, memang gak ada hal lain apa yang bisa dibahas. Gerutunya sambil membuka satu persatu sepatu yang digunakan. Dan langsung melemparkannya secara asal. Persetan dengan jodoh, pernikahan, cinta atau apalah itu. Katanya lagi dan langsung menuju ke arah kamar mandi. Untuk mengguyur kepala serta badannya agar pikirannya bisa sedikit lebih rileks. Loh, kamu dandan kayak gini mau kemana, Nak? Tanya Ibu Lena yang sudah duduk di ruang makan, menunggu sang putri untuk makan malam bersama. Aku ada acara kantor Bu, jadi aku gak bisa makan malam sama ibu. Jawab Asira. Asira berangkat Bu. Takut telat dan itu ojol yang Sira pesan juga sudah nunggu di depan. Sambungnya lagi setelah itu dirinya menyalami tangan ibunya. Tunggu. Kata Ibu Lena dengan tangan yang memegang tangan Sira. Kamu seperti ini bukan karena yang ibu katakan kan, Nak? Kamu gak marah sama ibu kan? Ibu gak ada maksud apa-apa. Ibu cuma ingin yang terbaik untukmu, itu saja. Sambungannya lagi dengan sendu. Enggak Bu, aku memang lagi ada acara kantor. Sahut Sira. Sira berangkat dulu. Katanya lagi sambil melepaskan dengan pelan tangan ibunya, yang sedari tadi masih saja memegang salah satu tangannya. Oh, kalau begitu hati-hati ya, Nak, pesan Ibu Lena. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk Sira sampai di tempat acara, karena dirinya menggunakannya motor. Jadi memudahkan untuk salip sana salip sini memecah kemacetan kota. Sira. Seru Ami dan Benny yang kebetulan juga baru datang saat Sira turun dari motor. Pembayarannya lewat aplikasi ya Bang, kata Sira dengan tangan yang menyerahkan helm pada sang pengemudi. Terima kasih, ucapnya.
Sama-sama mbak, jangan lupa bintang 5-nya ya, kata abang ojol yang diangguki oleh Sira. Tahu gini tadi kita jemput, kata Benny begitu jarak mereka sudah dekat. Ish, gak perlu lagi, aku bisa berangkat sendiri, kata Sira. Yuk masuk, bentar lagi acaranya mulai kan, ajaknya. Cek, aku jadi kayak obat nyamuk kalau kayak gini, keluh Sira yang sebenarnya hanya bercanda untuk menggoda kedua sahabatnya yang sedang kasmaran. Makanya cari pacar dong, cibir Ami yang membuat Sira pura-pura cemberut. Melihat raut wajah sang sahabat, membuat Ami langsung menarik tangan Sira untuk berdiri sejajar dengan mereka berdua. Mereka melangkah bertiga dengan Ami yang berada di tengah-tengah antara pacar dan sahabatnya. Tempatnya mewah banget ya. Apalagi banyak cogan dan para pengusaha muda di sini, kata Ami dengan mata menatap sekeliling dengan tatapan berbinar. Ingat Beb, kamu gak boleh lirik sana lirik sini, sudah ada aku, peringat Benny. Hehehe ya, enggak dong sayang, kata Ami dengan cengengesan. Sehingga membuat Asira merotasi kedua matanya dengan jengah melihatnya. Aku ke toilet bentar ya, pamit Asira, mau aku temani? Tawar Ami yang hendak bangun dari duduknya. Gak usah, aku bisa sendiri, tolak Sira. Oke, jangan lama-lama, kata Ami, sempat bertanya pada pelayan yang ada di sana. Sehingga Asira bisa tahu di mana letak toiletnya berada. Wes, siapa nih, si jomblo abadi? Ejek Lina, gak usah bikin gara-gara atau aku bisa kasar sama kalian berdua, tekan Sira yang sudah terlalu muak dengan tingkah kedua orang di depannya itu. Eyu takut, hahaha, kata Mona mengejek. Minggir, kata Sira yang langsung berjalan. Menerobos begitu aja di tengah-tengah Lina dan Mona, tanpa memperdulikan semua umpatan yang keluar dari mulut kedua rekannya itu. Senengnya kok cari gara-gara, kata Asira sambil mencuci kedua tangannya di wastafel toilet. Cari angin sebentar lah, biar gak sesek, gumam Asira yang kemudian memilih untuk melangkah ke arah taman. Segernya, gumam Asira sambil merentangkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam saat sudah berada di taman. Lepas, kata seorang pria dengan suara membentak. Siapa itu? Gumam Asira dengan rasa penasarannya akan apa yang terjadi. Sira membawa langkah kakinya perlahan menuju ke arah sumber suara. Dari tempatnya berdiri saat ini Sira bisa melihat seorang pria sedang menghentakkan kedua tangan seorang wanita yang ada di depannya. Tangan yang sedang berusaha untuk menyentuh si pria dengan begitu lancangnya. Dav, aku benar-benar cinta sama kamu, kata si wanita. Gila kamu ya, sadar, kamu itu istri dari kakak aku, kata si pria. Aku bisa meninggalkan kakak kamu.
Atau kita bisa menjalin hubungan diam-diam di belakangnya. Usul si wanita dengan tak tahu dirinya. Dasar tidak waras. Cibir si pria dan langsung berbalik badan untuk pergi meninggalkan wanita tersebut. Niat hati ingin menghirup udara segar di taman. Malah jadi tambah sesak. Karena kehadiran wanita yang sama sekali tak diinginkannya. Wanita yang bergelar sebagai kakak iparnya. Namun dengan tak tahu dirinya, malah mengungkapkan cinta padanya dengan begitu mudah. Ayolah Dav, aku benar-benar cinta sama kamu, kata si wanita yang dengan seenaknya malah memeluk si pria dari belakang. Dilepaskan serta dihentakannya dengan kasar sepasang tangan, yang melingkar di perutnya hingga terlepas sempurna. Dengar ya Ci, aku gak cinta sama kamu. Dan aku juga gak ada niat buat berkhianat sama saudara aku sendiri, kata Davin. Jadi aku ingatkan sama kamu, jangan pernah dekati aku lagi, kata Davin dengan penuh penegasan. Sira yang berniat untuk meninggalkan tempatnya berdiri saat ini malah tak sengaja menginjak ranting pohon, sehingga mengalihkan atensi dari kedua orang beda jenis. Yang sedari tadi ada di depan sana, melihat ada orang lain di sana. Membuat Davin langsung menghampirinya dan meninggalkan Cika begitu saja. Asira yang melihat pria itu ke arahnya pun segera membalikkan tubuhnya untuk bergegas pergi sebelum tertangkap. Namun sayang semua itu tak sesuai harapannya. Karena pada kenyataannya tangannya sudah lebih dulu dicekal oleh seseorang. Sayang, panggil seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Davin, dengan suara agak keras agar Cika dapat mendengarnya. Asira yang dipanggil demikian oleh orang yang tak dikenalnya pun sedikit merasa kaget. Sampai matanya membulat sempurna dan bingung mau melakukan apa. Ikuti sandiwaraku atau aku akan menyeretmu ke dalam dan menciummu di sana atau aku bahkan bisa berbuat lebih, ancam Davin dengan berbisik tepat di telinga Asira. Sehingga membuat Asira dengan refleks menganggukkan kepalanya. Dia tak ingin apa yang pemuda itu katakan menjadi sebuah kenyataan. Dan dia tak ingin menanggung malu di hadapan semua orang, terutama para rekan kerjanya. Posisi mereka yang seperti ini membuat orang yang melihatnya dari arah belakang pasti akan salah paham. Karena kalau dari belakang terlihat seperti mereka berdua sedang berciuman. Siapa dia? Tanya Cika dengan begitu sangat marah sampai tangannya pun terlepas sempurna. Oh ini, pacar, salah calon istriku lebih tepatnya, jawab Davin dengan santai. Yang saat ini sudah berpindah posisi berada di samping Asira, dengan sebelah tangan yang melingkar sempurna di pinggang ramping gadis itu. Sedangkan Sira jangan ditanya, badannya bukan saja bergetar tapi juga meremang. Karena ini adalah kali pertama dirinya disentuh oleh seorang laki-laki, dengan posisi yang begitu intim. Mendengar jawaban Davin membuat Cika semakin kesal. Kemudian pergi dari sana dengan menghentak-hentakkan kakinya beberapa kali. Bisa tolong lepas,
kata Asira begitu Chika sudah benar-benar pergi. Dia begitu risih dengan posisi mereka saat ini. Oh, sorry. Ucap Davin. By the way, thanks untuk yang tadi. Ucapnya yang diangguki oleh Sira. Davin kembali mencekal tangan Asira saat gadis itu hendak pergi. Tak mengatakan apapun, tapi Sira menatap ke arah tangannya yang dipegang oleh Davin. Mau duduk sebentar di sana? Tawar Davin. Karena Sira yang sebenarnya malas ada di dalam, akhirnya dirinya pun menganggukkan kepalanya. Melihat Sira, entah kenapa ada rasa ketertarikan di hati Davin. Padahal selama ini belum ada satu wanita pun yang bisa menarik perhatiannya, dan Sira pun juga bingung dengan dirinya. Yang begitu dengan mudah menerima tawaran dari pemuda yang baru dilihatnya ini. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan, kata Davin yang kini mereka berdua sudah duduk di salah satu kursi. Davin, kata Davin sambil mengulurkan tangannya. Sira, Asira. Jawab Sira yang menerima uluran tangan Davin. Kamu juga tamu acara di dalam? Tanya Davin berbasa-basi. Begitulah. Sahutnya, untuk yang tadi. Kata Davin. Oh, tenang saja, aku tak akan membicarakannya pada orang lain. Lagian aku juga gak tahu siapa kalian dan ada hubungan apa. Potong Asira yang seolah tahu kemana arah pembicaraan Davin. Apa kamu sudah memiliki kekasih atau suami mungkin? Tanya Davin. Hah, Beo Asira. Aku cuma gak mau ada salah paham dan berakhir timbul masalah jika kita berbicara berdua begini. Kata Davin lagi. Ah, enggak kok. Jawab Asira. Maksudnya kamu masih single? Tanya Davin yang diangguki oleh Sira. Kebetulan. Kata Davin dengan girang bak mendapatkan sebuah jackpot. Maksudnya? Tanya Sira dengan mengerutkan dahinya karena tak paham dengan kata-kata Davin. Aku mau minta tolong sama kamu. Atau aku mau kita melakukan sebuah kesepakatan. Kata Davin. Membuat Asira seketika langsung menoleh ke arahnya saking terkejut. Aku mau kamu jadi kekasihku. Sambungnya lagi. Kekasih pura-pura maksudnya, kata Davin lagi meralat ucapannya. Heh, gila, kata Asira dengan tersenyum mengejek. Merasa tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Terserah kamu mau bilang apa, bagaimana kamu mau tidak? Tanya Davin lagi. Terserah sih kalau kamu gak mau. Tapi aku bisa dengan mudah mencari tahu siapa kamu. Dan akan aku pastikan jika kamu seorang pengusaha. Maka bersiap-siaplah untuk guling tikar. Tapi jika kamu seorang karyawan, maka bersiaplah untuk kehilangan pekerjaanmu. Serta dapat aku pastikan kamu tak akan diterima kerja dimanapun.
kata Davin lagi dengan begitu santainya memberikan sebuah ancaman untuk Sira. Apa maksud kamu? Kamu ngancam aku? Sentak Asira yang merasa tak terima dirinya diancam. Dan diperlakukan dengan seenaknya. Dengar ya, meskipun kamu itu orang kaya dan berkuasa, tapi kamu tak berhak berbuat seenaknya, kata Sira lagi dengan amarah yang membuncah. Terserah kamu mau bilang apa, jawab Davin santai. Ini bukan sebuah penawaran tapi pemaksaan, dengus Asira. Jadi mau tidak? Tanya Davin lagi seolah tak menganggap kekesalan yang ditunjukkan oleh Asira. Kamu sama sekali tak memberiku pilihan, kata Asira. Entah kenapa malam ini aku merasa begitu sangat sial, sambungnya lagi. Oke, jawaban kamu itu aku anggap kamu menyetujuinya, kata Davin mengambil kesimpulannya sendiri. Sampai kapan? Tanya Asira yang ingin memastikan. Dia tak ingin terjebak selamanya dengan pria yang dianggapnya aneh ini. Bagaimana tidak aneh, baru saja bertemu. Tapi sudah menawarkan penawaran yang begitu tak masuk akal. Ditambah lagi dengan ancaman yang dia lontarkan dengan begitu entengnya. Sampai kakak ipar aku berhenti mengejarku, jawab Davin. Bila memang dibutuhkan mungkin akan bisa ke tahap lebih, bertunangan atau bahkan menikah. Sambungnya lagi, apa yang bisa aku dapatkan? Tanya Asira, terserah Davin mau menganggapnya materialistis atau apalah itu. Bukankah semuanya memang harus ada timbal baliknya? Dia tentu saja tak mau dirugikan dalam hal ini. Aku bisa memberikan kamu uang bulanan, kata Davin memberikan tawarannya. Oke, uang bulanan 100 juta sebulan, kata Asira, karena menurut Asira dengan nominal sebegitu besar. Barangkali Davin akan mengurungkan rencana konyolnya ini. Oke, deal. Kata Davin menjabat tangan Asira. Jangankan uang segitu. Kamu minta mobil bahkan rumah pun akan aku berikan. Asal semuanya berjalan dengan lancar dan tak ada satu orang pun yang tahu. Sambungnya lagi dengan nada angkuh. Sial, aku jadi terjebak dengan semua ini. Kata Asira dalam hatinya. Dia benar-benar tak menyangka. Jika ternyata pemuda di dekatnya ini akan memenuhi permintaannya dengan begitu mudah. Padahal Asira sempat berpikir, jika dia akan mendapatkan berbagai umpatan dari Davin. Karena mengajukan nominal yang sangat tinggi. Tiba-tiba Davin memotret Sira seenaknya saja, tanpa izin dengan menggunakan ponsel miliknya. Apa-apaan ini? Protes Sira dengan kesal plus kaget. Ya paling nggak kalau kamu mangkir dari kesepakatan kita tadi. Aku bisa menyebarkan foto kamu baik ke media cetak. Ataupun media elektronik termasuk ke semua akun sosmed yang ada. Aku bukan orang yang seperti itu. Kata Sira dengan tegas. Bersambung.